Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Sebelumnya Pak Syafrin tadi mengungkapkan mengenai 50% ya Pak ya. Berarti dari 50% ini dianggap tidak lolos batas aman dari uji emisi kendaraan gas buang kendaraan ini ya Pak ya? 50%? Ya, hampir 50% jumlah yang diuji itu tidak memenuhi ambang batas yang dipersyaratkan. Lebih banyak roda 2 atau roda 4 Pak? Ini variatif dan tentu di sana banyak faktor. Salah satunya adalah terkait dengan penggunaan jenis bahan bakar itu sendiri. Jadi ada kita kenal ada standar mesin Euro 3, Euro 4, kemudian mereka menggunakan kualitas BBM-nya yang tentu berada di bawah standar itu menyebabkan kualitas uji emisinya itu tentu di atas ambang batas yang dipersyaratkan. Okay. Selain tentu pemeliharaan rutin yang sepertinya kurang diperhatikan oleh pemilik kendaraan itu sendiri. Nanti ingin minta komentar dari Pak Dasrul. Ini kan sebenarnya suatu bentuk yang harus diapresiasi gitu. Cukupkah gitu? Cukupkah untuk kemudian nanti akan ada sanksi tilang, akan ada penerapannya di lapangan gitu? Cukup nggak sih Pak seperti ini? Ya, jadi perlu saya tambahkan uji emisi ini juga diatur dalam PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, perlu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa emisi itu memang diwajibkan untuk kendaraan yang berumur 3 tahun ke atas. Ya, kenapa demikian? Yaitu kami berdasarkan kajian, pendapat ahli dan pendapat pabrik yang membuat kendaraan bermotor tersebut. Gitu ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu benar, gitu ya, bahwa kendaraan sepeda motor itu sekarang kan teknologi Euro 3. Jadi dia harus menggunakan bahan bakar minimum itu kalau yang milik Pertamina itu Pertamax 92. Kemudian untuk mobil bensin misalnya buatan tahun 2006 sampai September 2018 itu Euro 2. Itu juga minimum bahan bakarnya Pertamax 92 kalau produk Pertamina. Kemudian mobil bensin untuk Oktober 2018 sampai sekarang itu Euro 4. Itu teknologi yang cocok dengan bahan bakar adalah kalau produk Pertamina itu Pertamax Turbo. Tapi kalau menyambungkan kemarin, nih Pak. Sebentar Ibu, sebentar. Oh silakan. Kemarin Dinas Lingkungan Hidup DKI melakukan uji emisi untuk kendaraan kami yang di KLAK, gitu ya. Jadi kami dijadikan contoh. Kami menguji kemarin 394 kendaraan, baik dinas ataupun karyawan yang punya ataupun keluarganya. Dari dan hasilnya bagaimana Pak? Dari yang diesel hanya 1 yang tidak lulus, kemudian yang bensin juga 1 dan motor 1, gitu ya. Jadi ini bisa dilihat bagaimana kalau kita menggunakan bahan bakar yang tepat, kemudian pemeliharaan yang tepat, ternyata jauh lebih baik apa yang disampaikan Pak Kadis tadi yang hampir 50% nggak lolos. Ya. Banyak juga yang gini, saya beralih ke Mas Aung deh. Banyak juga orang yang ternyata kendaraannya tidak lolos uji emisi itu karena memang dia tidak bisa merawat atau tidak mampu memiliki kendaraan yang memang usianya jauh lebih muda gitu kan ya. Kan sebenarnya solusi yang diharapkan kalau saya nggak bisa pakai kendaraan yang nggak lolos uji emisi ini, terus saya mau naik apa? Sebelum saya ngomongin ke mobil listrik nih. Gitu. Ini apakah memang jangan-jangan arahnya ya supaya kita bisa pakai mobil listrik gitu? Harusnya sih memang bukan ke mobil atau motor listrik ya, tapi beralih ke transportasi publik ya. Jadi kalau bisa itu penggunaan transportasi publik bukan ke transportasi pribadi ya. Di luar soal emisi ada soal kemacetan sebenarnya, yang itu juga sebenarnya mau pakai listrik ataupun pakai kendaraan kendaraan berbahan bakar internal combustion sama aja gitu. Kalau macet kan energi yang dibutuhkan kan besar juga sebenarnya ya. Walaupun kalau listrik kan
tergantung sumber listriknya juga ya. Kalau jadi bicara jumlah dulu deh gitu ya. Jumlah aja dulu gitu, jumlah harusnya jadi berubah itu juga jadi berganti ke transportasi publik begitu. Jadi bukan sekedar menekan menekan si yang kendaraan berpolusi, tapi juga menekan jumlah orang yang menggunakan kendaraan pribadi. Gitu. Oke, tapi kalau harapan Mas Ongok sendiri, harapan Walhi sendiri melihat uji emisi kendaraan diterapkan bagus, walaupun saya belum kebayang nanti bagaimana bentuk razianya dan lain-lain, apalagi dengan adanya tilang. Idealnya dengan ada solusi penambahan transportasi umum tadi, apa yang bisa kita lakukan? Masih banyak sih sebenarnya kan sekarang transportasi publiknya juga belum cukup ya. Kalau kita lihat zonanya juga ada zona yang masih bolong-bolong begitu ya. Ini belum banyak gitu. Dan kemudian kalau Jakarta itu problemnya juga dia kan nggak cuma Jakarta ya, sudah Jabodetabek sebenarnya. Karena kita tahu sebagian besar orang yang kerja di Jakarta tidak sanggup membeli rumah di Jakarta, dia belinya di pinggiran. Nah, integrasinya tuh masih kurang gitu ya, terutama di daerah-daerah pinggirannya itu yang masih kurang. Di Jakarta sendiri juga ada beberapa daerah yang masih bolong, dan itu juga harus diperbaiki. Kemudian juga fasilitas buat orang yang menggunakan transportasi publik juga harus diperbaiki. Dan kalau nggak mau, ini ya contohnya, ngasih contohnya di kantor-kantor pemerintahan dulu lah ya. Akses terhadap orang yang menggunakan transportasi publik di kantor pemerintahan itu harus lebih mudah dibandingkan dengan orang yang pakai kendaraan pribadi gitu ya. Orang jalan kaki masuknya dari pintu depan lah, dikasih pintu depan, dikasih halte di depan. Sedangkan yang pakai kendaraan pribadi boleh putar gitu ya, atau jadi mengubah mindset itu paradigma itu ya, itu harus di kantor pemerintahan dulu ya, yang di tempat layanan publik banyak gitu ya, itu harus dilakukan gitu. Termasuk juga misalnya kalau kita mau bikin SIM, kemudian mau ngurus KTP, itu juga tempat-tempatnya harus mudah diakses. Ngasih contoh lah ya, pemerintah itu ngasih contoh tempatnya mudah diakses oleh transportasi publik ya. Dan pemerintah juga ngasih contoh ya, kendaraan-kendaraan milik mereka harusnya lolos uji emisi gitu. Jangan sampai kita lihat misalnya bus yang plat merah ataupun platnya tertentu asapnya justru malah menunjukkan hal yang ini kayak Metro Mini zaman dulu gitu ya, misalnya kayak gitu. Oke, terakhir saya ke Pak Syafrin berarti. Nanti penerapannya akan seperti apa Pak? Karena kan polisi juga sudah mengembalikan ya, kalau nanti mau ada sanksi tilang, mau ada razia, ini kan sesuatu yang sangat kompleks, apalagi ini masih di masa pandemi ya Pak. Boleh singkat saja? Ya baik, jadi sesuai dengan Pergub 66 tahun 2020, kami diamanatkan untuk penegakan hukumnya itu per Januari 2021. Memperhatikan pandemi ini mengalami relaksasi, oleh sebab itu sekarang walaupun 2020, awal 2021 sampai sekarang kami terus melakukan sosialisasi, yang targetnya awal memang di 13 November akan ada penegakan hukum. Tapi kemudian mencermati dari jumlah kendaraan yang sudah diuji emisi itu masih relatif sedikit dibandingkan dengan populasi kendaraan bermotor di Jakarta yang sekitar 12,4 juta. Tentu ini juga harus mengalami relaksasi dari sisi sosialisasinya ke masyarakat. Nah, mulai sekarang kami terus gencarkan sosialisasi, dan rencana baru besok kami akan lakukan koordinasi dengan rekan-rekan Polda kapan kita akan start untuk pelaksanaan penegakan hukum secara utuh. Tapi di lapangan rekan-rekan juga akan melakukan teguran kepada pengemudi jika belum melakukan uji emisi. Demikian Mbak Niki. Jadi tidak dalam hitungan hari dekat, tapi tetap akan dilakukan karena memang harus ada aturan yang jelas begitu ya, kalau memang semuanya ingin berubah bersama. Terima kasih Pak Syafrin, terima kasih Pak Dasul, terima kasih Mas Awung sudah bergabung. Tidak akan selesai permasalahan kita hanya dalam satu kali obrolan, tapi seperti Mas Awung katakan bahwa ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh individu, lebih banyak hal lagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kepentingan. Karena ya kita tinggalnya hanya di sini, walaupun para miliarder itu sudah berusaha untuk keluar dari bumi, tapi kita akan tetap tinggal di sini. Untuk itu kita harus menjaga dan merawat rumah kita. Niti akan kembalikan terakhir kalau begitu ke sang pujangga kita, Om Jody. Terima kasih Pak Syafrin, terima kasih Pak Dasul, sehat-sehat, terima kasih Mas Awang, terima kasih. Mata air yang dulu ada mancar dari celah-celah bukit, mengalir ke sungai beri kehidupan. Tapi kini tinggallah sisa
dikuras tangan-tangan serakah. Pohon-pohon layu, bumi mengering, embun tak lagi datang. Matahari menyangat garang. Kehilangan mata, air dihisap mesin-mesin pabrik. Aku kehabisan air mata, memuai jadi sungai.